is filling the predictions that we've been talking about for 2 events so far. Special flip out. Yo, Prika subscriber lagi yang request untuk kita bahasin tentang dunia trail lagi. Khususnya untuk kita bahasin sebuah motor trail special engine 450cc, yang dimana merupakan sebuah kelas motor cross dengan spesifikasi MXGP. Nah, motor yang akan kita bahas di video kali ini adalah Suzuki RMZ 450, sebuah motor special engine yang underrated, atau mungkin bisa dibilang juga nggak laku dari Suzuki dan sangat jarang serta sulit untuk kita temui. RMZ 450 atau mungkin bahasa Indonesianya RMZ 450 adalah sebuah motor flagship dari Suzuki yang dirilis pada tahun 2005 lalu bersamaan dengan para rivalnya. Namun seperti yang kita bilang tadi, motor ini sangat underrated dan sulit untuk kita temui, atau bisa kita bilang juga sih kurang laku. Padahal kalau kita lihat sepintas, motor ini memiliki tampilan yang cukup bersaing dengan para rivalnya seperti SE KTM 450, Kawasaki KX 450, CRF 450, JZ 450F, dan juga bisa kita bandingkan dengan Husqvarna di kelas yang sama. Dan di samping itu semua, trail yang satu ini juga punya spesifikasi dan juga kualitas yang cukup bisa diperhitungkan. Motor ini sendiri hadir dengan tampilan corak berwarna kuning yang merupakan ciri khas warna motor off-road Suzuki sejak lama, dibekali dengan sasis twin spar aluminium dan suspensi yang sudah menggunakan upside down di bagian depan dan juga monoshock besutan Kayaba yang sudah full adjustable di bagian belakang. Dan kalau kita berbicara ke bagian pengereman, sudah cukup lumayan bagus juga, yang dimana bagian pengereman sudah dilengkapi dengan disc brake di depan serta di belakang, ditemani dengan kaliper 2 piston di bagian depan dan juga 1 piston di bagian belakang. Sementara di sektor dapur pacu, RMZ 450 atau RMZ 450 dibekali dengan mesin berkapasitas 449cc DOHC berpendingin cairan, fuel injection yang bisa meraih kompresi di 12,5:1 dan mengalirkan tenaganya tersebut melalui transmisi 5 percepatan. Dan hasilnya, output daya pada roda yang dihasilkan adalah 50,3 daya kuda serta torsi di 45 Nm. Secara spesifikasi sih sudah lumayan kalau kita lihat tanpa perbandingan, tapi justru disinilah, karena ini spesifikasi tanpa perbandingan dan kalau sudah ada perbandingan maka ceritanya akan berbeda. Dan biar nggak penasaran, kita langsung bahas aja satu persatu kekurangan dari motor special engine dari Suzuki yang satu ini. Suzuki sebenarnya sudah mengupdate besar-besaran RMZ 450 pada tahun 2018 lalu. Perubahan ini meliputi suspensi, mesin, frame, perangkat elektronik, sampai dengan desain. Secara keseluruhan bisa kita bilang motor ini udah tampil lebih sempurna jika dibandingkan dengan pendahulunya. Namun sangat disayangkan, nyatanya perubahan tersebut tidak membuat performa RMZ 450 setara dengan para pesaingnya. Contohnya jika kita berbicara perihal suspensi, dilansir dari motocrossactionmax.com, suspensi upside down RMZ 450 tuh dianggap memiliki redaman kompresi yang paling buruk di kelasnya, reboundnya terlalu cepat, serta karakternya yang terlalu keras. Parahnya nggak cuma untuk suspensi depan, tapi juga suspensi belakangnya. Dan efek sampingnya, selain perlu effort lebih untuk mengendalikan motor ini, para pembalap cross yang notabene udah biasa sakit badan harus lebih sakit badan lagi karena guncangannya yang lebih kencang. Lalu selanjutnya pada masalah yang kedua adalah masalah bobot yang lebih berat sampai dengan 5 kg kalau dibandingkan dengan rivalnya. Alhasil lompatan motor lebih pendek, begitu mendarat lebih sakit pula. Dan kekurangan yang ketiga adalah masalah sasis yang tidak didesain dan diperhitungkan dengan baik. Karena bisa dibilang RMZ 450 memiliki desain sasis yang paling tidak seimbang di antara para kompetitornya. Efek sampingnya ya jelas jadi oversteer dan kadang menjadi agak liar untuk dikendalikan. Sampai di sini kalau kita coba untuk kombinasikan kekurangannya jelas lebih parah lagi. Lompatannya pendek, terus ngantem tanah lebih keras karena bobot dan suspensinya yang kurang nyaman, ditambah kepala motor yang lebih liar. Dan parahnya, kekurangan Suzuki RMZ 450 nggak cuma sampai di sana. Ada kekurangan keempat yang membuat motor ini sangat-sangat kurang dilirik. Dan kekurangan yang keempat adalah masalah performa mesin. Karena tenaga RMZ 450 adalah yang paling rendah di kelasnya, dengan selisih rata-rata di 4-5 horsepower bahkan lebih. Yang dengan kombinasi kekurangannya ini aja jelas, kalau RMZ 450 bakalan kalah jauh dibandingkan dengan rivalnya pada bidang kompetisi yang diharuskan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya,
Mengingat tujuan dari motor ini adalah untuk memenangkan kejuaraan, bener gak? Sebenarnya sih masih ada satu kekurangan lagi, yakni RMZ 450 merupakan satu-satunya motor trail special engine yang saat ini belum punya electric starter. Tapi menurut kita sih masih bisa ditoleransi, karena ini motor kompetisi. Cuma efek sampingnya, sang pembalap akan memiliki kaki kanan yang lebih besar dibandingkan dengan kaki kiri, yang jelas dapat mengurangi kegantengannya. Dan kalau sampai ditambah dengan starter, bobot motor juga jelas akan meningkat dan tentunya bakalan memperburuk keadaan. Tapi di luar itu semua, keunggulan utama dari motor ini merupakan salah satu yang bisa menjadi sebuah poin bernilai tinggi, yakni masalah harga. Karena dilansir dari Suzuki Motorcycle USA, meskipun motor ini adalah motor generasi dari Suzuki dengan evolusi dan inovasi yang cukup intens, nyatanya motor ini adalah motor yang tetap sangat ramah di kantong. Yap, di angka 8.999 US dollar atau berkisar di angka 134 juta rupiah saat video ini dibuat. Tapi menurut penilaian kita pribadi, ini adalah pilihan yang agak keliru untuk mencari nama di mata dunia. Karena untuk kelas motor kompetisi jelas bukan hanya masalah harga, tapi juga kualitas untuk membantu membawa piala, bener gak? Yang ujung-ujungnya motor dengan kelas kompetisi ini cuma bisa dipakai untuk mereka para penghobi, atau mungkin untuk para sultan yang ingin mengoleksi semua motor trail. Atau satu lagi, untuk para fanboy akutnya Suzuki. Dan kita rasa cukup dulu untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Seperti biasa, jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tambahan informasi, jangan